Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi kita kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama, kita memahami asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami corak kehidupan manusia pada zaman praaksara. Nah, ini materinya yaitu mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terus, kita akan membahas mengenai teori yang memperkuat asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ada 3 teori yang menyatakan asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Nusantara, ada teori Yunan, dan ada teori Afrika. Nah, yang pertama yaitu adanya teori Nusantara. Teori Nusantara beranggapan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri, yaitu dari Nusantara itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil Homo soliensis dan Homo ajacensis. Nah, ini. Nah, yang di atas ini itu adalah Homo ajacensis, yang di bawahnya itu adalah Homo soliensis. Nah, Homo ajacensis itu ditemukan di wilayah Indonesia, tepatnya di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Homo ajacensis nih, yang ini ditemukan di wilayah Tulung Agung, Jawa Timur. Yang di bawahnya yaitu ada Homo soliensis. Nah, Homo soliensis ini ditemukan di wilayah Blora, di wilayah Sangiran, tepatnya di Seragen. Nah, yang di mana di Sangiran itu nanti sekarang pun dibuat museum purba, yaitu The Homeland of Java Man, yaitu manusia purba pertama. Jadi kalau misalkan kalian punya rejeki bisa lah main-main ke museum Sangiran yang ada di wilayah Sragen tersebut kayak gitu. Selanjutnya yaitu adanya teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Tiongkok atau Yunan. Nah, mereka masuk ke Indonesia setelah tinggal cukup lama di wilayah Asia Tenggara, lebih tepatnya di wilayah Dongson, Vietnam. Kemudian masuk ke Indonesia melalui 2 gelombang. Nah, teori Yunan sendiri itu dibedakan menjadi 2, yaitu zaman Proto Melayu dan juga masa Dorto Melayu. Nah, pada masa Proto Melayu itu nenek moyang bangsa Indonesia masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur barat dan timur. Mereka berasal dari wilayah Tiongkok, Yunan Tiongkok. Mereka masuk ke Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Yunan tersebut membawa kebudayaan berupa kapak persegi dan juga kapak lonjong. Mereka tiba di Indonesia melalui 2 gelombang. Itu gelombang pertama, mereka membawa kapak lonjong yang disebut sebagai Papua melanosoid. Yang gelombang kedua, mereka membawa kapak persegi yang disebut sebagai ras Austronesia. Nah, ini gambarnya, itu yang di atas ini adalah kapak persegi yang dibawa oleh ras Austronesia. Nah, yang di bawahnya yaitu adalah kapak lonjong yang dibawa oleh Papua melanosoid. Nah, zaman Proto Melayu ini disebut sebagai zaman batu muda karena mereka membawa kebudayaan ataupun peralatan berupa batu yang biasa digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya yaitu Dorto Melayu. Ini juga masih masuk ke dalam teori Yunan. Bedanya apa? Nah, kalau Proto Melayu itu berasal dari wilayah Yunan Tiongkok. Nah, kalau Dorto Melayu ini berasal dari wilayah Vietnam Dongson. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia masuk melalui jalur barat. Mereka berasal dari wilayah Dongson Vietnam. Mereka masuk ke Indonesia ataupun ke Nusantara sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka disebut sebagai ras Austronesia. Nah, mereka membawa kebudayaan logam. Berbeda dengan Proto Melayu yang membawa kebudayaan batu. Nah, pada masa Dorto Melayu ini semakin berkembang. Mereka membawa kebudayaan logam atau perunggu. Nah, hasil kebudayaan mereka itu berupa nekara, moko, bejana perunggu, arca, dan manik-manik. Nah, ini yaitu sebagai nekara dan juga moko. Nah, biasanya ini digunakan oleh manusia purba atau nenek moyang kita untuk acara-acara besar keagamaan seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu teori Afrika. Nah, menurut sejarawan ada juga nenek moyang kita yang berasal dari wilayah Afrika, karena teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, teori ini diragukan karena di Nusantara sendiri men, sudah ada manusia purba pertama yaitu Meganthropus erectus yang dimana sudah mendiami Nusantara sejak 1,9 juta tahun yang lalu. Sementara orang Afrika datang ke wilayah Nusantara ataupun baru muncul di wilayah Nusantara sekitar 200.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum orang Afrika datang ke wilayah Nusantara, di Nusantara sendiri sudah didiami oleh manusia purba yaitu yang bernama Meganthropus erectus itu sejak 1,9 juta tahun yang lalu seperti itu. Selanjutnya, yaitu adanya perbedaan ras Papua Melanosoid dan juga ras Austronesia. Yang pertama, yaitu ras Papua Melanosoid. Nah, ini ciri-ciri rasnya yang pertama, Papua Melanosoid itu berbadan kekar, terus kulitnya kehitam-hitaman, rambutnya keriting, bibirnya tebal, dan hidungnya mancung. Ini contohnya ya, kalau misalkan kita lihat lagi dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya banyak sekali tipe-tipe contoh seperti ini tuh berada di wilayah Papua atau Indonesia bagian timur, kayak gitu contoh-contoh manusianya, kayak gitu. Selanjutnya yaitu adanya ras Austronesia. Nah, ras Austronesia itu lebih ke matanya itu agak-agak sedikit sipit, terus juga bola matanya itu coklat, terus kulitnya itu sawo matang, terus rambutnya lurus, hidungnya agak-agak kurang mancung gitu. Nah, biasanya banyak sekali bisa kita temui contoh ras Austronesia itu di sekitar kita sendiri kayak gitu. Contohnya dalam diri kita sendiri saja sawo kita kulitnya sawo matang, kulit sawo matang, rambut kita lurus, hidung juga lumayan kurang mancung. Nah, mata kita ada yang coklat, ada yang hitam. Jadi ras Austronesia ini banyak sekali bisa kita jumpai di sekitar kita sendiri kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian bertanya nenek moyang kita yang aslinya berasal dari mana? Sebenarnya di Indonesia sendiri nenek moyang itu dari berbagai macam negara bisa jadi di Indonesia karena bisa dikatakan dilihat dari kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia muka kita itu tidak sama kayak gitu. Jadi otomatis nenek moyang kita pun mungkin berbeda-beda. Ada yang dari Yunan, ada yang dari wilayah Dongson Vietnam, ada yang dari wilayah Indonesia itu sendiri. Bahkan ada juga yang dari Afrika. Karena kenapa? Karena Indonesia sendiri mukanya berbeda-beda, tidak satu kultur. Dalam artian nenek moyang kita itu tidak satu, berbeda-beda. Kalau misalkan nenek moyang kita satu, pasti muka kita itu seperti muka orang-orang orang-orang Cina, orang-orang Jepang, orang-orang Korea, karena Cina, Jepang, Korea itu nenek moyangnya itu satu karena mereka hampir semua mukanya mirip, matanya sipit, hidungnya lumayan mancung, kulitnya putih, karena mereka satu nenek moyang. Berbeda dengan kita itu mukanya berbeda-beda, maaf, ada yang kurang putih, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya kurang mancung, karena nenek moyang kita pun juga emang berasalnya dari negara yang berbeda-beda seperti itu. Jadi berbeda dengan wilayah negara Cina, negara terus Jepang, Korea yang dimana nenek moyangnya sama karena maka dari itu mukanya pun hampir sama matanya sipit semua gitu berbeda dengan kita itu karena letak Indonesia yang strategis makanya pada zaman dahulu itu banyak sekali nenek moyang dari berbagai macam negara melakukan migrasi ke Indonesia kayak gitu makanya muka muka di kita itu tidak sama hampir semuanya itu berbeda kayak gitu nah mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Historia, bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan jasa pahlawannya dan juga sejarahnya. Terima kasih. Assalamualaikum.